Selama ni memang sangat hangat kisah China berada di perairan Natuna. Tetapi apakah sebabnya mereka berada di situ? Dan katanya di sini China pancing Indonesia untuk perang terbuka di perairan Natuna. Betul ke begitu? Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Kilas Dunia guys. Kini subscribe-nya adalah 13,4 ribu orang. Wow, sangat banyak guys. Dan kini semakin bertambah subscribernya. Dan anda boleh pergi ke channelnya, tekan subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada, iaitu Kilas Dunia. Dan video yang kita nak reactionkan seperti yang saya katakan di intro tadi, tajuknya adalah berita terkini China pancing Indonesia untuk perang terbuka di perairan Natuna. Wow, macam bunyinya sangat menakutkan guys. Bagaimana videonya dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Berita terkini China pancing Indonesia untuk perang terbuka di perairan Natuna. Wow. Oh, anda boleh pergi ke Kilas Dunia, anda boleh tekan subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia guys, kerana ia banyak mengetengahkan tentang berita-berita yang terbaru, militer, alutsista dan berita-berita yang terkini lah yang ada di Indonesia. Dan anda tidak rugi untuk subscribe channelnya guys. Babak baru konflik Indonesia dan China di Laut Natuna. Babak baru babak yang terbaru konflik antara China dan Indonesia di Lautan Natuna. Tak habis-habis kisah ni, berita ni guys. Babak baru konflik Indonesia dan China di Laut Natuna. Pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna termasuk kegiatan ilegal unreported and unregulated atau IUU fishing yang dilakukan kapal penjaga pantai China akan berbuntut panjang jika melihat bagaimana para pejabat Indonesia meresponnya. Kementerian Luar Negeri atau Kamlu Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar China untuk Indonesia, namun protes ini tampak tak digubris. Pada hari yang sama, KRI Ciptadi 381 milik Indonesia yang berpatroli di sektor perbatasan ZEE Laut Natuna Utara masih mendapatkan adanya kontak kapal di radar yang mengarah ke selatan dengan laju kecepatan 3 knot. Setelah didekati dengan jarak 1 nm, kontak tersebut ternyata adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 yang mengawal beberapa kapal ikan Cina melakukan aktivitas perikanan. Kata Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen Koarmada 1, Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi seperti dilansir Antara. Tak ada efek jera dari China meski kapal berhasil diusir pada hari itu. Yang terkini berdasarkan patroli udara Indonesia masih tampak kapal Coast Guard China di wilayah kaya ikan tersebut. Oh, masih lagi mereka berada di perairan Natuna ni dan mereka tidak berganjak sedikit pun daripada kawasan Natuna tersebut. Wow, nampaknya mereka semakin, orang kata, semakin keras keras kepala tak nak tak nak mengalah dan tetap juga berada di kawasan tu. Wow, memang patut Indonesia buat sesuatu untuk menghalau mereka guys. Ketidakjeraan ini sebenarnya bukanlah kejutan sebab sebelumnya juru bicara Kamlu China, Gang Shuang, sudah menjawab protes Kamlu RI dengan bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Landasannya menurut Gang adalah klaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line. Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus adalah wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90% di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritimnya. Dia kata kawasan tu, bahagian tu memang bukan kawasan Indonesia. Mereka kata itu memang adalah sempadan bahagian tempat dia. Dan bagaimana yang disahkan oleh UNCLOS sebelum ni mengatakan kawasan itu adalah kawasan Indonesia, tetapi mereka tetap mengatakan kawasan itu tempat mereka. Sangat
lain pula cerita daripada China ni. Meski wilayah-wilayah itu berjarak hingga 2000 km dari Cina daratan. Garis putus-putus itu pertama kali muncul di peta Cina pada 1947 setelah Perang Dunia II selesai. Upaya Cina mengungkit-ungkit Nine Days Line bikin Indonesia tambah geram. Kemlu RI juga tegas meyakini bahwa klaim historis Cina atas ZEE Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum sebab 9 garis putus-putus tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Sebab itulah dikata tajuk di sini China pancing Indonesia untuk perang terbuka di perairan Natuna. Memang dia sengaja untuk meapi-apikan, untuk memanas-manaskan perkara tersebut. Memang sengaja sebab dia kata itu kawasan mereka. Ui, biadab ni, biadab. Puncaknya, strategi mulai disusun oleh lintas Kementerian Indonesia guna mengatasi sengkarut ini dengan langkah lebih nyata. Strategi itu dibahas dalam rapat di kantor Kemenko Polhukam yang dihadiri langsung sejumlah menteri. Selain Menlu Retno Marsudi, rapat ini juga diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, serta Menko Polhukam Mahfud MD selaku pimpinan rapat. Sementara itu, Indonesia siap perang. Ditemui wartawan usai rapat, Menlu Retno mengatakan beberapa kesepakatan lintas kementerian juga telah tercapai. Poin pertama, kesepakatan itu adalah klaim Cina terhadap ZEE Indonesia yang tak berdasar. Wow, Indonesia siap perang, guys. Mbak kata admin tu tadi, jika China terus untuk mengklaimkan kawasan Natuna itu adalah kawasan mereka, siap perang. Itu dah kira dah bahaya dah, guys. Poin lain yang tak kalah penting adalah komitmen untuk memperkuat upaya Indonesia mengatasi kerugian akibat aktivitas perikanan kapal-kapal Cina di Natuna. Penguatan ini bakal ditempuh tidak saja oleh Kemlu tapi juga kementerian lain sesuai dengan porsinya. Bakamla misal menjanjikan bakal menambahkan armada patroli. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Menhan Prabowo yang juga hadir dalam rapat itu. Jelas ada tambahan pasukan. Taufik Kabakam mengatakan penambahan pasukan dipastikan ada, jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis. Taufik juga enggan membeberkan beberapa tambahan tenaga dan armada yang bakal disiagakan di Natuna. Sementara dalam keterangan terpisah seperti dilansir antara Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 1 Laksdia TNI Yudo Margono menyebut operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada 5 KRI. 2 diantaranya masih dalam perjalanan, 1 pesawat Intai Maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan 1 pesawat Boeing TNI AU. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia atau UI Hikmahanto Juwana, kehadiran fisik aparat Indonesia juga sangat diperlukan dan patut diapresiasi. Karena dalam konsep hukum internasional, klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim atas peta atau melakukan proses diplomatik, tapi harus ada penugasan. Hikmahanto mencontohkan lewat kasus kekalahan Indonesia pada 98 di Mahkamah Internasional dalam perkara perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pemerintah. Untuk kasus Natuna, Hikmahanto bahkan menyarankan kehadiran fisik itu tidak cuma ditempuh dengan penambahan pasukan pengamanan dan armada. Dan pernah berlaku dulu iaitu Pulau Sipadan, guys, antara Indonesia dan Malaysia lah. Ini sejarah yang lama dan kini Pulau Sipadan tersebut dan telah dapat pada Malaysia lah, ada sebabnya, dan kini terletak di Sabah lah Pulau Sipadan tersebut, kan. So itulah yang pernah berlaku antara konflik Malaysia dan Indonesia, tapi perkara itu sudah lama selesai. Tetapi sekarang ini adalah perkara yang baru adalah perairan Natuna ni yang diceroboh oleh China, mengatakan kawasan garis putusan putus-putus tu yang berkilometer lebih kurang 2 juta persegi tu, itu adalah kawasan mereka, dan dia kata bukan kawasan Indonesia, tetapi di dalam perjanjian UNCLOS sudah mengatakan di situ itu adalah kawasan perairan Indonesia, iaitu bahagian Riau, kan. Jadi Kepulauan Riau itu adalah kawasan Indonesia. Macam mana dia boleh mengatakan itu adalah kawasan China, kan? Jadi mereka ni tidak boleh menerima keadaan ataupun kenyataan yang sebenarnya. Itulah hakikatnya. Tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mendampingi nelayan-nelayan lokal. Pendampingan ini penting untuk melawan kapal-kapal nelayan Cina yang mendapatkan pengawalan dari negaranya. Selain itu, pendampingan juga penting untuk menjamin kerja nelayan Indonesia jika tidak dihalau atau bahkan diusir apabila bertemu dengan kapal Cina. Wow, kapal Coast Guard mereka mengawal nelayan-nelayan mereka yang berada di atas laut Natuna tersebut. Dia kapal-kapal Coast Guard China sendiri yang menjaga nelayan-nelayan dia menangkap ikan. Bayangkan, hingga tidak boleh disentuh oleh nelayan-nelayan Indonesia kawasan tersebut. Sedangkan itu kawasan Indonesia. Bagaimana ceritanya tu?
Karena keberadaan ZEE Natuna tidak dianggap oleh Cina, justru yang dianggap adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Cina. Indikasi bahwa kapal asing mengintimidasi nelayan lokal Natuna tak terelakkan lagi. Boy, seorang nelayan asal Kabupaten Natuna mengatakan, dalam 2 bulan terakhir nelayan di wilayahnya rata-rata cuma bisa mengumpulkan 1 kotak ikan per hari. Per kotak beratnya berkisar 100 kg, padahal nyaris sampai 3 bulan lalu, para nelayan masih bisa mengumpulkan 4 kotak. Faktor cuaca memang ikut jadi pemicu paceklik itu. Namun keberadaan kapal asing yang lebih besar. Iklan lagi ya guys This is Grace and I have something new and exciting to share with you all. What's the difference between the Circle Health Alright, and kita skip. Juga tak terelakkan, kapal ini membuat para nelayan takut mencari ikan. Kapal asing yang dimaksud Boy bahkan bukan cuma berasal dari Cina tapi dari Vietnam juga. Sementara itu, untuk menjaga Laut Natuna, kapal Bakamla dilengkapi senjata berkaliber 30 mm. Bukan sahaja kapal China yang menangkap ikan di kawasan perairan Natuna tu kapal Vietnam pun ada sekali, tetapi yang paling banyak sekali adalah kapal China lah. Hingga nelayan tempatan sendiri itu, nelayan Indonesia sendiri takut untuk datang ke perairan Natuna untuk menangkap ikan. Sedangkan dulu 3 bulan yang lepas boleh mendapat hingga 3 kotak. Satu kotak tu lebih kurang beratnya 100 kg. Tapi kini hanya boleh dapat 1 kotak saja. Itu pun tidak penuh. Bayangkan betapa kesihannya orang Indonesia sendiri tak boleh menangkap ikan di kawasan perairan sendiri. Bagaimana ni guys? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah memperkuat kapal Bakamla RI dengan senjata berat dan canggih. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan Laut Natuna agar kapal Cina tak seenaknya melakukan manuver di perairan Natuna Indonesia. Armada penjaga pantai atau Coast Guard China resmi diperbolehkan menggunakan senjata untuk mengusir atau menangkap kapal asing di perairan yang disengketakan itu. Undang-undang penjaga pantai Cina itu menimbulkan protes dari negara tetangga yang selama ini bersengketa teritorial dengan negeri tirai bambu seperti Jepang, Vietnam, dan Filipina. Indonesia juga berkali-kali berhadapan dengan kapal penjaga pantai Cina di zona ekonomi eksklusif atau ZEE lepas pantai Kepulauan Natuna. Beberapa Bayangkan kali guys, juga terjadi insiden antara kapal pengawas perikanan Indonesia dan kapal penjaga pantai Cina. Secara formal sudah disampaikan dan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu untuk menanyakan perihal ini. Demikian kata Bakamla Laksdia Aan Kurnia dalam keterangan tertulis. Dalam mengantisipasi hal itu, Bakamla sudah mendapatkan dukungan dengan dikeluarkannya izin pembelian senjata. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan memperbolehkan Bakamla menggunakan senjata berkaliber besar untuk mengamankan laut. Salah satu pengamanan yang menjadi perhatian besar adalah wilayah Natuna sebab lokasi ini berdekatan dengan Laut Cina Selatan yang belakangan mengalami eskalasi tinggi antara negeri tirai bambu dan juga Amerika Serikat. Dia menyebut kondisi Laut Cina Selatan saat ini sangat dinamis seiring kian asertifnya posisi Cina yang direspon negara besar misalnya AS. Ketegangan di kawasan tersebut pun diprediksi akan terus mengalami eskalasi. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi. Bagaimana katanya di sini China pancing Indonesia untuk perang terbuka di perairan Natuna. Memang kalau kata pada tajuk ni memang boleh katakan hampir betul lah. Kerana memang sengaja ia membuat hati orang Indonesia marah kerana dia kata kawasan itu adalah kawasan mereka, dan sedangkan nelayan-nelayan mereka, Coast Guard daripada China kawal, jaga supaya nelayan-nelayan dia bisa menangkap ikan kawasan itu dengan aman dan boleh menangkap ikan dengan banyak. Bayangkan rakyat Indonesia sendiri tak boleh untuk menangkap ikan di kawasan perairan sendiri, dan hingga kini nelayan Vietnam pun turut sekali datang untuk menangkap ikan kawasan perairan Natuna tu. Bayangkan guys, rakyat Indonesia sendiri tak boleh nak menangkap ikan kawasan tu, tapi bebas rakyat daripada negara lain untuk masuk kawasan tu untuk menangkap ikan. Ya Allah, sangat pelik lah kan. Dan saya haraplah perkara ni akan cepat selesai, dan saya minta dan kita harap, kita doakan sama-sama rakyat Indonesia, semoga Bapak Prabowo meletakkan lebih banyak lagi alutsista di situ dan kapal-kapal yang besar dekat situ supaya menakutkan lagi untuk Coast Guard China ataupun tentera-tentera Cina ataupun kapal-kapal China yang datang ke situ untuk bersenang-senang mereka, nelayan-nelayan mereka datang menangkap ikan kawasan tu. Kasihan guys, sangat kasihan kan, kerana nelayan Indonesia sendiri tidak dapat menangkap ikan kawasan tersebut. Kerana apa? Kerana rakyat Cina yang lebih ramai menangkap ikan kawasan tu. Bayangkan daripada tempat dia boleh pergi ke situ berapa jauh dia sanggup untuk pergi sejauh itu untuk menangkap ikan kerana dia tahu kawasan perairan Natuna itu memang banyak terdapat ikan. Memang sangat luar biasa guys cerita ni. Saya daripada beberapa hari ni, rasanya dah seminggu ni saya asyik mereaksonkan cerita yang sama tentang Natuna ni. Memang tak habis-habis, dan banyak channel-channel lain dan banyak channel-channel yang mengetengahkan tentang isu-isu Natuna ni, seperti Armada Channel, seperti Obrolan Panas, Kilas Dunia, dan Prajurit Tangguh, dan Update Pertahanan. Wah, ini semua saya reaksonkan tentang
cerita-cerita tentang Natuna ni. Kalau anda mengikuti reaction saya, anda akan tahu apa yang saya reactionkan, dan semuanya berita tentang kebanyakan Natuna, perairan Natuna. So guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Kerana saya manusia biasa guys, tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.